Kita lanjutkan kuartil, desil, dan persentil. Ini termasuk pada ukuran letak atau lokasi. Jadi yang pertama ada kuartil. Kuartil itu jika sekumpulan data dibagi menjadi 4 bagian yang sama banyak, sesudah disusun menurut urutan nilainya, maka bilangan pembaginya disebut kuartil. Jadi ada 3 buah kuartil, yaitu kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga, yang masing-masing disimbolkan dengan Q1, Q2, dan Q3. Nah, untuk menentukan nilai kuartil, caranya yang pertama adalah susun data menurut urutan nilainya. Ini diurutkan dulu datanya, lalu menentukan letak kuartil. Ini adalah untuk data tunggal. Letak Qj sama dengan data ke J dikali N plus 1 dibagi 4, dengan J adalah 1, 2, 3, N adalah jumlah datanya. Nanti agak lebih jelas nanti di contoh. Yang ini adalah untuk data berdaftar distribusi frekuensi. Ini jika datanya banyak ya, itu Qj sama dengan L1 plus D dikali J kali N per 4 min sigma F bagi F Qj dengan J adalah 1, 2, 3, dimana L1 adalah batas bawah dari kelas, D adalah lebar interval kelas, ini J ini adalah kuartil ke berapa, N adalah jumlah datanya. Nah, F besar ini adalah jumlah sebelum kelas kuartil. Nah, dengan F kecil adalah frekuensi kelas kuartilnya. Nanti lebih jelas di contoh. Nah, ini contoh untuk yang data tunggal. Carilah Q1, Q2, dan Q3 dari data berikut. Nah, ini ada data ngacak. Yang pertama, caranya adalah kita urutkan dulu menjadi seperti ini. Kita urutkan dari yang paling kecil, 52, 56, 57, dan seterusnya hingga 94, yang paling besar. Lalu kita hitung, N-nya itu berapa jumlah datanya. Jumlah datanya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 ya N. Nah, pertama kita akan menentukan Q1. Letak Q1, rumusnya tadi ya, J-nya adalah 1 berarti, lalu N plus 1, N-nya berarti jumlah data adalah 12, jadi 12 plus 1 dibagi 4, maka hasilnya 3,25. Jadi letak kuartil pertama adalah di data ke 3,25. Berarti maksudnya gimana? Ini berarti dia ada di sekitar sini, di antara data ketiga dan keempat. Nah, nilainya berapa? Nah, cara menentukan nilainya adalah sebagai berikut. Jadi, caranya adalah nilai ketiga ini ditambah 0,25 dikalikan nilai keempat dikurangi nilai ketiga. Jadi, nilai ketiga berapa nilai ketiganya? 57 ditambah 0,25 dikali nilai keempatnya berapa? 60 dikurangi nilai ketiga adalah 57. 60 kurangi 57. Maka hasilnya ini berarti berapa? 3 ya. 3 dikali 0,25 adalah 0,75. Ini 57. Berarti 57 ditambah 0,75 sama dengan 57,75. Jadi ini adalah nilai dari kuartil pertamanya. Lalu lanjut untuk Q2 atau kuartil kedua. Ini berarti J-nya adalah 2, N-nya tetap ya 12, hasilnya 6,5. Berarti ini adalah Q2-nya itu ada di antara data ke-6 dan ke-7. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti ada di antara ini ya, 6, 6, dan 70. Nah, kita hitung nilainya. Berarti nilai ke-6 tambah 0,5 dikali nilai ke-7 kurangi nilai ke-6. Nilai ke-6 adalah 66, nilai ke-7 adalah 70, nilai ke-6 adalah 66. Berarti 70 kurangi 66, 4. 4 dikali setengah adalah 2. Berarti 66 ditambah 2, 68. Ini adalah nilai dari kuartil kedua.
Lalu selanjutnya untuk Q3, kita hitung letak Q3-nya, J-nya adalah 3, berarti N-nya tetap 12, maka 9,75. Berarti ini letaknya ada di antara nilai ke 9 dan 10, yaitu 82 dan 86. Maka nilai ketiganya, nilai ke 9 ditambah 0,75 dikalikan nilai ke 10 kurang nilai ke 9, dimana nilai ke 9 adalah 82 dan nilai ke 10 adalah 10. Berarti 86 kurang 82 sama dengan 4. 4 kali 0,75 adalah 3. Berarti 82 ditambah 3 sama dengan 85. Maka nilai Q3-nya adalah 85. Nah, lalu selanjutnya ini adalah untuk data berdistribusi frekuensi. Carilah Q1, Q2, dan Q3-nya. Ini ada data tentang nilai dan frekuensi. Maka yang pertama kita akan menentukan dulu Q1. Pertama kita hitung dulu N dibagi 4. N-nya adalah 80. Ini adalah J ya sebenarnya. J-nya 1, jadi kita tidak usah tulis karena ini Q1. Berarti 80 bagi 4 adalah 20. Lalu kelas Q1-nya, maksudnya ini berarti ada di data ke-20. Data ke-20 berarti mana? Ini kan 1 ditambah 2, 3. 3 ditambah 11, 14. 14 tambah 10, 24. Nah, berarti dia ada di sini ya, data ke-20. Ini kelas Q1-nya adalah 65 hingga 69. Berarti yang ini. L1 itu batas bawah kelas. Berarti ini batas bawah dari kelas ini adalah 64,5. D adalah lebar interval kelas. Lebar interval kelasnya adalah 5. Lalu sigma F besar. Ini adalah jumlah frekuensi sebelum kelas Q1-nya. Nah, kelas Q1-nya ini ya. Berarti jumlah ini 11 ditambah 2 ditambah 1. Berarti 14. Lalu F di Q1-nya adalah 10. Maka Q1 sama dengan, kita masukkan rumus, hasilnya adalah 61,5. Lalu lanjut untuk yang Q2, 2 dikali N per 4, berarti 2 dikali 80 dibagi 4, maka hasilnya adalah 40. Ini adalah data ke-40. Nah, data ke-40 ada di sini, 75 hingga 79 ya. Maka L1-nya, batas bawahnya adalah 74,5, lebar kelasnya 5. Sigma F-nya adalah 36, berarti jumlah dari ini semua. Ini adalah 36. Lalu F Q2-nya adalah 21. Nah, kita masukkan saja ke rumus. Q2 sama dengan 75,45. Lalu yang terakhir ada Q3. Itu 3 dikali N per 4 sama dengan 60. Nah, berarti kelas Q3-nya adalah di data ke 60, yaitu di sini 80 hingga 84. Maka L1-nya adalah 79,5, batas bawah kelasnya. Lebar kelasnya 5. F besarnya, sigma F-nya adalah jumlah semua ini sebelum kelas Q3. Lalu frekuensi dari kelas Q3 adalah 6. Maka kita masukkan ke rumus Q3 sama dengan 77. Gitu. Nah, selain kuartil, ada juga desil dan persentil. Nah, desil adalah jika kumpulan data itu dibagi menjadi 10 bagian yang sama. Kita di kuartil dibagi 4, jika desil adalah bagi 10. Maka didapat 9 pembagi, dan tiap pembagi dinamakan desil. Dinotasikan D1, D2, D3 hingga D9. Nah, untuk rumusnya, letak DJ sama dengan data ke J dikali N plus 1 bagi 10 dengan C 1, 2, 3 hingga 9. Untuk data dalam distribusi frekuensi adalah DJ sama dengan L1 plus D dikali J dikali N per 10 dikurangi sigma F besar dibagi F kecil, dengan C adalah 1 hingga 9. Ini caranya sama, mirip dengan yang kuartil, hanya ini pembaginya adalah 10. Kalau tadi kuartil pembaginya 4.
Lalu ada persentil, itu jika kumpulan data dibagi menjadi 100 bagian yang sama, maka didapat 99 pembagi, dan tiap pembagi dinamakan persentil, dinotasikan P1, P2, P3 hingga P99. Lalu untuk menentukan letaknya, yaitu PC sama dengan data ke J dikali N plus 1 dibagi 100, di mana J-nya adalah 1, 2, 3 hingga 99. Ini untuk data tunggal. Lalu untuk data dalam distribusi frekuensi, maka PJ sama dengan L1 plus D, Jn per 100 dikurangi sigma F besar dibagi F kecil dengan J 1, 2, 3 hingga 99. Nah, ini jika kita menggunakan Excel, maka fungsi-fungsi seperti di depan itu bisa kita hitung dengan Excel. Fungsi statistikanya, jadi fungsinya misalnya ini, rata aritmatika atau min aritmatika adalah sintaknya adalah average di Excel-nya. Lalu rata deviasi mutlak, EVDEV, rata-rata harga mutlak deviasi. Untuk penjumlahan, sum atau sum ya, itu untuk penjumlahan data. Untuk fungsi untuk maksimum adalah max, minimum adalah min dengan untuk data terkecil dan terbesar. Untuk menentukan median, ketik median. Untuk menentukan modus, kita ketik mode. Lalu untuk menggunakan kuartil, kita tulis kuartile atau kuartil. Kuartil ke D, data di mana D sama dengan 0 menghasilkan data terkecil. D sama dengan 1, kuartil pertama. D sama dengan 2, kuartil kedua. D sama dengan 3, kuartil ketiga. Dan D sama dengan 4 menghasilkan data terbesar. Pada persentil, tulisnya persentil ya, pakai C untuk di Excel-nya. Jadi persentil ke D di mana D sama dengan 0 sampai dengan 1. Contoh D 0,6 menghasilkan data ke 60%. Lalu ada standar deviasi. Rumusnya STDEV, lalu dalam kurung data. Standar deviasi untuk sampel. Nah, jika STDEV data, maka standar deviasi untuk populasi. Lalu ada min geometri ya. Rata-rata geometri adalah geomin x1, x2 hingga xn untuk menghitung rata-rata geometri. Nah, ini contoh untuk persentil ya. Ada data seperti ini, data yang tadi sama adalah nilai. Tentukan persentil ke 25. Jadi J-nya adalah ini 25, ini adalah N, jumlah datanya. 25 dikali 80 dibagi 100, maka 20. Maka data ke 20 adalah 65 hingga 69. Kelas persentilnya adalah ini. Lalu kita tentukan batas bawah kelasnya adalah 64,5. Lebar interval kelasnya adalah 5. Sigma F-nya adalah jumlah frekuensi sebelum kelas persentil. Berarti ini 14. Lalu F-nya adalah 10, yaitu frekuensi persentilnya. Nah, kita masukkan rumus P25 sama dengan 64,5 ditambah 5 dikali 25 dikali 80 dibagi 100 kurangi 14 sama dibagi 10 sama dengan 67,5. Oke, sekian untuk video kali ini. Kita lanjutkan untuk video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.